Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap syukur tak henti kita persembahkan kepada Allah. Kudrah dan iradahnya hadir kita ke masjid yang mulia ini. Salawat dan salam tak henti pula kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan uswah hasanah, contoh bagi kita sekalian. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah, dulu ada seorang ayah sambil membawa anaknya datang melapor kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sang ayah mengatakan kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, mohon engkau nasihati anakku ini. Dia tak pernah taat kepadaku. Dia tak pernah patuh kepadaku. Dia tidak mau mengikuti apa yang kusuruh. Mohon wahai Amirul Mukminin untuk menasehati anakku ini karena dia terlalu berani denganku." Lalu Umar bin Khattab menasihati anak tersebut, "Ya walad, wahai anak, kenapa engkau begitu berani kepada ayahmu? Apakah engkau tidak takut dengan azab Allah?" "Takut wahai Amirul Mukminin." "Apakah engkau tidak takut dengan siksa Allah?" "Takut wahai Amirul Mukminin," jawab anaknya. "Kalau engkau takut dengan siksa Allah, engkau takut dengan azab Allah, kenapa kau berbuat durhaka kepada ayahmu? Kenapa engkau berbuat durhaka kepada ayahmu? Kenapa kau enggak mau taat kepadanya? Kenapa engkau tak mau patuh kepadanya? Bukankah kewajiban seorang anak itu adalah taat, hormat, turut kepada orang tuanya?" Lalu anak itu menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, kalau seandainya seorang anak punya kewajiban kepada ayahnya untuk menghormatinya, untuk taat kepadanya, untuk berbuat baik kepadanya, kalau seandainya seorang ayah itu punya hak daripada anaknya, akan tetapi yang menjadi pertanyaan wahai Amirul Mukminin, apakah seorang anak tidak punya hak dari ayahnya? Apakah seorang ayah tidak perlu berbuat baik kepada anaknya?" Lalu Umar bin Khattab mengatakan, harus. Seorang ayah punya hak, punya kewajiban kepada anaknya. Kewajiban pertama seorang ayah kepada anak adalah mencari ibu yang baik baginya. Yang kedua, memberi nama yang baik untuknya. Yang ketiga, mengajarkan Al-Quran kepadanya. Lalu anak ini menimpali jawaban Sayyidina Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang kau sebutkan itu tak pernah dilakukan oleh ayahku. Dia tak pernah memberikan kepadaku ibu yang baik. Dia tak pernah memberikan kepadaku nama yang baik.
Dia tak pernah mengajarkanku sepotong ayat pun tentang Al-Quran. Murka Umar bin Khattab ini lalu mengatakan kepada ayah itu, wahai ayah, kau sudah durhaka kepada anakmu. Pulang sana. Pulang, kau berbuat baik kepada anakmu. Untung anakmu hanya tidak mau taat kepadamu. Coba kalau seandainya anak itu memukulmu, itu pun karena kesalahanmu. Maka Nabi dalam satu riwayat itu menyebutkan bahawa haqqul walad 'alal walid salasatu asya. Hak anak dari orang tuanya 3 perkara. Artinya kewajiban orang tua kepada anaknya 3. Dan ini hak anak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya. Hak pertama seorang anak dari ayahnya, dari orang tuanya, ayyuhassina ismahu iza walada, memberikan kepadanya nama yang baik. Iza walada, bila ia lahir. Lahir seorang anak, hak pertama bagi anak itu adalah mendapatkan nama yang baik dari orang tuanya. Maka Imam Nawawi itu sampai menulis khusus bab pemberian nama anak. Kenapa? Karena memberi nama anak adalah salah satu hak anak yang perlu ditunaikan oleh ayah, oleh orang tua kepada anak. Dalam riwayat yang lain disebutkan, diperintahkan kepada setiap orang tua tasmiyatul maulud, memberi nama anak dengan nama yang baik. Ahabba ilallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala sangat senang bila seandainya anak-anak kalian itu kalian beri nama dengan nama-nama terbaik. Dan nama-nama terbaik itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Nama-nama yang baik adalah nama yang dinisbahkan kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Aziz, Abdul Jabbar, Abdul Salam, dan seterusnya. Kenapa itu menjadi nama terbaik? Karena nama itu terhubung dengan Allah. Harapannya anak ini akan benar-benar menjadi hamba Allah. Bukankah hari ini banyak orang hamba Allah, tapi dia tidak sadar bahwa dirinya hamba Allah. Kenapa? Karena tidak ada pengingat. Salah satu pengingat bahwa kita ini hamba Allah, nama kita. Nama itu bisa menjaga orang daripada bermaksiat ia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu fungsi nama yang baik agar seseorang itu tidak berbuat maksiat. Malay tu lagak tatnan menyata berbuat maksiat. Tunan dan Abdullah dan Mudina ke ikim kau. Walaupun kata tepuh dinanya haram, tapi nannya nama itu bisa menjadi kontrol sosial. Sama seperti pakaian yang kita gunakan. Kita pakai peci, baju koko, pakai sarung, malu kita bermaksiat. Kadang-kadang kerana malai dengan Allah, minimal malai dengan pakai baju. Berapa banyak orang terjaga syahwatnya, terkendalikan nafsunya. Berapa banyak orang tidak berani bermaksiat di depan umum gara-gara pakaiannya. Lantas kenapa ada orang dia berani bermaksiat bukan hanya sendiri tapi dikala ramai? Karena pengaruh pakaiannya. Pakaian itu karakter kita yang bisa menjaga kita, termasuk nama. Nama itu bisa menjadi self control. Bagaimana seseorang itu bisa menjaga diri dengan nama itu. Dalam konteks yang lebih jauh dalam psikologi Islam, nama itu bukan hanya sekedar nama. Maka dulu kan ada orang mengatakan, apalah arti sebuah nama? Oh, banyak sekali arti sebuah nama, kecuali nama yang enggak ada arti. Hantu, nah, enggak ada arti.
Tapi kalau nama itu baik, kalau nama itu mulia, sangat banyak artinya. Dia menjadi image self, namanya citra diri. Sering sebuah hadis saya ungkapkan sebagai pengingat kepada kita, khususnya orang tua. Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sungguh kalian itu pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian, disandingkan dengan nama ayah kalian. Nama saya Adnan, ayah Muhammad Yahya. Nanti di akhirat akan dipanggil dengan nama itu, disandingkan dengan nama ayah kita. Maka kata Nabi, fa ahsinu asma'akum. Perbaguslah nama kalian. Bukankah juga Rasul pernah mengganti nama-nama para sahabat yang tidak baik? Dulu namanya Abdul Uzza diganti oleh Nabi SAW menjadi Abdul Rahman, menjadi Abdullah, menjadi Abdul Razak. Dulu nama-namanya nama-nama buruk, nama-nama yang menisbahkan kepada berhala, diganti oleh Nabi SAW dengan nama-nama Islam, dengan nama-nama mulia. Bahkan Zainab itu bukan nama asli. Dulu namanya Burrah. Karena sering sakit-sakitan diganti oleh Nabi jadi Zainab. Makanya kalau anak kita sering sakit, sunat ganti nama. Maka tipeluh kau gantong mentang sakit, niatkan talahnan, drawing penyakit. Karena ada anak dia sakit gara-gara nama. Dianjurkan nama itu untuk diganti. Ini tanggung jawab orang tua. Maka haji hanu tanya bete abuh nan yang kongkon bet mentang-mentang modern kata abuh pu yang galak tu. Dulu Abu Talhah ketika lahir anaknya, dia datang kepada Nabi. Ketika anak itu datang kepada Nabi, dibawa kepada Nabi, maka diambil oleh Nabi, diletakkan anak itu dalam pangkuan Nabi, diambil kurma oleh Nabi, dikunyah oleh Nabi, lalu dimasukkan kepada anak Abu Talhah itu. Bahasa sekarang pecicak. Setelah itu diberi nama oleh Nabi SAW. Kau berikan kepada dia bayi ini namanya Abdullah. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Jangan sampai anak kita beri nama dengan nama-nama yang kita lihat di Google, tidak ada maknanya, nggak ada manfaatnya. Hanya ikut trendy dan selebritis. Si nama anak Tiger nanul. Tiger yang kerimu. Nyerimu mana wajib sama yang aja. Anak perlemur agama rimu nah gebur. Kan ikut nama artis. Nama terbaik itu kan nama yang dinisbahkan kepada Allah. Di bawahnya nama-nama para nabi, di bawahnya nama-nama yang di dalamnya mengandung doa dan harapan. Ini yang diajarkan agama. Benan buku yang tabuh dulu ada orang Jawa namanya Kak Tuha tapi. Belum tanya Mbak sopo jenenge namanya siapa Mbak? Ngejawab kan? Zalimin mas, zalimin. Ratnan Thona Tugimin. Memang tak cocok orangnya dua kedua tampil. Kalau zalimin namanya, berarti kan orang-orang zalim. Radih kafirin, radih munafikin. Nama ini penting dan ini hak anak. Kadang anak kita bandel, kadang anak kita nakal, bukan karena fitrahnya nakal. Karena setiap anak, kata Nabi, lahir dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladun alal fitrah. Setiap anak yang lahir, dia suci, fitrah Islam dia itu. Setiap anak yang lahir Islam, fitrah suci, enggak punya dosa. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi, orang tuanya lah yang membuat dia Nasrani, orang tuanya lah yang membuat dia Majusi. Artinya orang tuanya lah yang membuat dia bermaksiat kepada Allah. Salah satunya adalah tidak memberikan kepadanya nama yang baik. Itu pertama.
Yang kedua kata Nabi, hak anak daripada orang tuanya adalah wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kepada anak itu Al-Quran. Lebih jauh daripada itu, mengajarkan kepada anak itu ilmu agama. Itu hak mereka, Pak. Anak kita mendapatkan pendidikan agama, itu hak mereka. Zalim kalau ada orang tua tidak memberikan hak itu kepada anak, malah yang bukan haknya diberikan. Pendidikan agama tak pernah kita berikan, tapi bahasa Inggris kita leskan, bahasa Cina kita leskan, bahasa Mandarin kita leskan. Begitu peka, begitu peduli kepada anak kita yang enggak bisa matematika, enggak paham fisika, enggak paham kimia, tapi enggak paham baca Quran, enggak bisa ilmu agama. Banyak orang tua enggak peka. Sekarang malah anak kita itu ketika dia rajin mengaji, asal hujan bacut ke pegah leyah baik kaja ke ule ke hana ke depu ganyan menyai rumah hana ya pun lebih parah halam tak ke ule. Kalau napi, kalau internet, kalau TV, rupanya kadang-kadang orang tua yang mencegah anak itu. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kepada anak-anak itu ilmu agama Al-Quran. Saya akan sering sampaikan, Bapak Ibu, apalagi kita yang muda-muda atau bapak-bapak yang sudah jadi kakek-kakek punya cucu, ini perlu disampaikan kepada cucu-cucunya. Jangan sampai anak itu bisa baca Quran, kenal huruf hijaiyah, paham abjad ABC dari gurunya. Mestinya itu kan dia kenal huruf hijaiyah itu dari ayahnya, kenal huruf abjad A, B, C, D, E dari mamanya, sehingga nanti tinggal masukkan dia ke balai, masukkan dia ke lembaga-lembaga pendidikan agama, tapi dia sudah punya basic, sudah punya dasar. Kayak turi teh A, teh ba, teh alif, teh ba, teh sa. Dia sudah kenal dasar. Apa juga harapan selanjutnya? Supaya orang tua ini dia punya pahala jariah nanti kalau dia mati dari anaknya itu secara langsung. Karena huruf hijaiyah ini akan dipakai terus menerus. Dia baca Quran pakai huruf hijaiyah, baca Iqra pakai huruf hijaiyah, baca kitabnya pakai huruf hijaiyah yang bahasa Arab ya. Coba mengalir pahala satu alif yang dia ada peroleh ilmu itu dari ayahnya, dari kakeknya, dari mamahnya, dari neneknya. Berapa banyak pahala yang akan didapatkan oleh ayah, kakek, keluarga ketika dia meninggal dunia, anak itu terus memakai akan kalimat alif itu. Tanggung jawab kita ini mengajarkan kepada anak-anak kita ilmu agama. Jangan sampai kita terlalu peka terhadap pendidikan anak kita. Ladong meno nauji. Anu hanai tamang ipa, han lewat ipa bengeh kali. Ipa anda mau. Bak tamu IPS. Dege masa ni lu IPS, anda cocok ni lu IPS, anda lu cocok beripa. Gimana cara tamu IPA fisika hanje, kimia hanje, matematika hanje. Merupak satu. Tamang IPA. Kepu tujuan tamang IPA mengaji ke doktor. Jamun na ngelong utai kuliah. Kami IPA bangga ke IPA. Utai kuliah utai kuliah ke IPS. Utai kuliah ekonomi, manajemen. Mampu IPA bukan IPS dari jamun kon aja. Bukan jurusan bahasa aja. Artinya bukan tidak terlalu peka, maksudnya agama kok jadi nomor 2. Mesti minimalkan seimbang lah. Artinya kan berarti tanya haji ke macam-macam profesi, silahkan saja. Maksudnya basic dasar ilmu agama ini jangan sampai lupa. Aceh ini masih dihargai. Kalau kita pergi ke Sumatera, ke Medan, pergi ke Batam, pergi ke Pulau Jawa, mentang dihargai. Iwadan ni dengar orang Aceh, iwadan ka pasti iwa dah. Ulang dah imumnya cakap pasti dah juta nyawa je. Cakap pasti. Ni mana Mas? Dari Aceh. Oh ya, azan sekali. Karena cakap itu pura Acehnya cijik azan. Walaupun
Watai Aceh hantam pernah mendengarkan beganya. Tapi watai terus dua. Damimu. Ya jangan damimu meracai. Walaupun di Aceh muka makmum hantam bro. Tapi tu dia ilmu. Kenapa? Kita punya khazanah, kita punya historis, kita punya sejarah Islam masa lalu yang luar biasa. Ya go apa tadi dengar? Ya go. Jamun nak Jawa ada yang balung. Mas, di Aceh itu luar biasa. Anak udah sejak lahir sudah diajarkan ilmu agama. Main ketika kucang sagai ilung. Oh iyalah. Yang bukan haju ilung punya kucang aja gerbang gerbu. Oh ya yang buatkan kau nanti jarang-jarang urut Aceh ilmu agama. Hai je jauh Aceh yo ya Aceh fikir Acehnya kiban je Islam kiban ketat fikir. Fikir punya urung pakai ketat langsung isi dua ini langsung campur ini ke. Fikir lagi apa dah ilado. Tapi yang kali-kali ajak saja hai patele. Mai kali akai tu mana mungkin. Kena jam-jam ajak kan. Go-go dari Jakarta buat ada tamu-tamu dari lembaga pendidikan atau tamu-tamu dari pemerintah. Tapi kalau lu tu maunya kau tak jai ke tempat warung kopi rata tak kau kan? Bapak bini jalan dulu parkir motor, parkir Honda ada depan le. Dengan lampu klip-klipnya indahnya luar biasa. Ikalan perkataan dia. Redeh pedele. Maka tanggungjawab kita untuk meregenerasi. Jangan hanya kita bangga dengan masa lalu saja. Karena Aceh hari ini salah satu PR-nya, kita terlalu bangga dengan masa lalu lupa dengan masa kini dan masa depan. Aduh masa lalu, jamun Acehnya maju, jamun Acehnya hebat, jamun Acehnya Islam luar biasa. Jamun. Jino kedua ke berah. Ukur nak fikir. Yang penting jamun dia. Asal kana jamun gaji dia. Lagi urung nak hati anak ke berah bana ke hanya kamu jamun anak ke. Jamun anak ke jino kana. Ini kan PR kita ini. Maka hak anak yang harus diberikan oleh orang tua adalah wa yu'allimuhul kitab, ajarkan ia pendidikan agama. Itu hak. Zalim kita sebagai ayah, kita telah menganiaya anak sebagai seorang keluarga bila seandainya anak itu jauh daripada pendidikan agama. Kasusnya nanti seperti kasus yang saya ceritakan di awal ceramah tadi itu, seperti kasus Umar mikun le anu itu. Kata lapor dia berhanu anak dra betul batat anak dra bahana kiban han batat ma ilmu agama tan menya anak na ilmu agama ada mungkin lagi menya anak na ilmu agama ada mungkin lagi pun kasus seorang ayah menjumpai Umar bin Khattab mungkin. Tapi karena anaknya hana ilmu agama, karena anaknya hantam pernah pelajari etika, karena anaknya hantam pernah hana ilmu adab, sehingga hana adab dengan mai, wate hana adab dengan iya, wate hana adab dengan ma, hana adab dengan iya, hana adab dengan urus lingkar, hana adab dengan tetangga, wate hana adab dengan tetangga, hana adab dengan gurai, hana adab dengan gurai, hana adab dengan masyarakat, udah dengan masyarakat, hana adab jadi sampah masyarakat. Degegop bantaboh kampung. Puji ilmu, urang na ilmu. Maka salah satu pendidikan itu memang transfer adab. Supaya anak dan yang adab. Ini kalau ni, ada orang SD, ada orang SMP, ada orang sekolah. Apa ni nak mim tu? Mak ada syang urang doha mana? Lagi mak ada syah terah terima kepala kuliah. Nganggurai mak ada syah. Han betul, cina dah. Ladong ke kepala kula kon ustaz hoi kon bapak hoi om hoi om ai gure kepala kon cara ai om hoi puji hanai tu holi cara hoi pulau mana dak ane lawi nyo yang gadget yang HP bajaro tapi mereka tidak komunikatif. Puan tanyanya tu, jamun kau ni, kipan sehat ke nya? Alhamdulillah sehat mak. Cin tanya mana mana, kipan sehat? Sehat. Sampai. Nak ajak kular? Nah. Bayang kau? No. Napa ya? Nah.
Dalam tradisi khazanah kebudayaan Aceh yang hanya ada apa namanya, yang beda dapat kalau dari sisi agama, dari sisi budaya mana. Tanya ada je perah apa mana? Yang tanya dia urung jamun urung tak kebu. Tak ada bu. Ya. Payah dah sebutkannya. Untuk mengajarkan kepada kita pentingnya akhlak, pentingnya pendidikan agama kepada anak, dan itu hak mereka. Jangan sampai kita menyalahkan anak bermaksiat, tak pernah taat kepada kita, tak pernah patuh kepada kita, kalau seandainya kita tak pernah memberikan pendidikan agama kepadanya. Kasus banyak, kadang-kadang orang tua tak peduli dengan anaknya. Seseorang pernah protes kepada seorang ustaz. Nanti kau urungsi, gue protes pada dengku. Hai dengku, anak lion kasih ton kau yang empat pada lembaga pendidikannya, apa kan hanya je baca Quran? Kasih ton kau. Tidun kan anak yang empat pada lembaga pendidikannya, apa kan hanya baca Quran lawan anak. Jawab beliau ustaznya. Bak long baru tidun hanya baca Quran. Bak drone berintun kah? Dah ada pun jawab. Rupanya trade baganya dengan bak ustaznya. Marah kita. Wa yu'allimuhul kitab. Yang ketiga, hak anak yang harus diberikan oleh orang tuanya, oleh ayah adalah wa yuzawwijuhu idza adraka, menikahkan mereka bila mereka telah dewasa. Nyan hak anak bila dia sudah balik, bila dia sudah matang emosinya, bila dia sudah cukup usia, bila dia sudah ada pendidikan agama, nikahkanlah mereka. Apalagi anak-anak perempuan. Jangan bangga seorang ayah, janganlah bangga seorang ibu bila seandainya dia punya anak tiap malam, apalagi malam-malam minggu seperti ini. Oh tak cek anak-anak di rumah menyona bengeh tu, pakan hang kata bik, pakan kata dah kena igoi TV ni. Hambat mereka itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita punya kemampuan, anak kita sudah siap, baik secara psikis, secara ekonomi, kerja ikana, buat ikana, nyamnya uraga, nikahkanlah mereka itu bila dewasa. Tampi na uraga mo paih hanam kawin. Puji hanam kawin, ke hang gede kawin, anak payang kawin. Lupa nempai kawin. Igaknya telera tinggi. Perle jalan ton tinggi. Igaknya betul rendah. Tak ada ton hana. Hai dah kawin. Hai dah kawin dengan anak kepur ke leplu maya. Leplu mayam lah, si mayam 2 juta tengok. Bodoh EU. Tiba bau tak 20 ribu. Man padimbak bau perle dak supaya menumpuk mu leplu mayam. Man kan te Indonesia payah dak bau. Nyamnya te Indonesia bau kata mu nyata sambung-sambung baunya katuk langit ketujuh kata Begitu kira-kira. Karena budaya kita hari ini adalah budaya masyarakat, ada namanya budaya kebarat-baratan, westernisasi namanya. West itu barat, westernisasi ke barat-baratan, lebih barat dari awak barat. Hai nak maaf itu ibu cewek jibah Honda, cewek ilikot, itu golong ustaz, itu je tegur. Cewek ilikot, tapi itu je tegur tanya kurai ustaz. Itu problemnya. Problemnya. Nah, kenapa anak terlibat dalam dunia pergaulan bebas itu?
Kenapa anak kita itu terlibat dalam pergaulan bebas? Kenapa? Karena anak kita itu secara psikologis tidak nyaman di rumah. Ayahnya, ibunya tidak menjadi tempat curhat bagi anak. Tidak bisa menjadi tempat curhat. Ini pegang sesuatu yang terjadi di kampus atau sesuatu yang terjadi di sekolah, sesuatu yang terjadi dengan teman sebayanya. Dia enggak berani ngomong. Ya, ada kok kepoh ya. Iya, happy gara. Dia happy seakan-akan menyuanu kaya keganyan ni ganyan berhenti. Hebat ke bukan ganyan. Padahal kana anak ini ketika tidak nyaman di rumah, dia akan cari warung kopi, menyana anak draw anak ketanya, hidup warung kopi hanai wow. Nya hana nyaman di rumah tu. Hana nyaman hidup di rumah. Sebab anaknya lagi tanya cik. Itanya pakan tawa kerjaan tawa laju rumah. Tawa kerjaan tawa laju rumah. Tak tempiah warung kopi papa 12 malam tu tawa. Padahal tak hana tawa dalam teput. Hai dah duduk di rumah. Baik dah dua rumah, main rumah ni pelet. Handu rumah. Hana dah. Tapi bahkan urut ladung. Jarang tak keduk orang kopi ya. Langka kau hana keduk nah, tapi langka keduk. Orang dengan empat dah ni tengah di rumah. Pana tak ada telefon kau pana di rumah. Pana di rumah. Nya sampai hira enggak. Pakai rumah sampai hira ni. Hana lebih. Hai ni aku lebih ke dulu lah no telefon ni ron sampai rumah. Pejik karena lagi rumah. Pejik lagi rumah. Karena nyaman di rumah. Punya seandai di hana nyaman di rumah, pastilah tanya han mungkin le di rumah. Dia telefon lagi pana orang kopi. Tengok dalam pana orang kopi, telefon bengah apa? Orang kopi. Jauh orang kopi, malam kopi. Dua malam pana warung kopi. Nya hana nyaman di rumah. Maka di maino ke perlu rumah salehah kinan. Supaya diurus agamnya galam gua kerja katinga ke laulai ke. Rupa rumah. Maka jika nak tipu orang, nak je tipu orang mana? Hang pajuh bui luar. Hang pajuh bui luar cih ke mudah ke punya pajuh bui luar. Iganya menyebu cik rumah, boh jauh rau, gua kerja ke pajuh rumah. Malah dong pakai hang pajuh. Memang ladung nak alasan sibuk, hana mungkin tahu, nak cid mungkin jarang. Tapi nak ladung ti pindah rumah ke kerja. Hana jauh ke rumah, sisa seputaran rumah ke tempat kerja. Pakan hang otak ke panjang bukan hang ke bawah rumah. Padahal rumah nak ke rumah. Anak apa? Atam ke ương lagi cagru ida gun. Nyam nya atam ke ương lagi cagru di rumah, bukan menjauh roh hana ke panjang di rumah. Tupu nak baju mentiu ro nak baju beda dengan tanyo kerja je nyandain cerita nyu dah pegah yang toto ya ini saya sampaikan tidak nyaman dia di rumah nyaman. Maka Nabi dalam satu riwayat itu pernah mengatakan bahwa arba'un napet boh sebab ada 4 kebahagiaan napet boh bahagia. Menyena put bohnya obat danyonya bahagia dia. Arba'un minas sa'adati. Ada 4 kebahagiaan itu. Kebahagiaan pertama kata Nabi, zaujatuhu salihah, istrinya salihah. Yang kedua, wa auladuhu abraran, anaknya itu baik. Yang ketiga, wa khalatuhu salihin, dia bergaul dengan orang-orang saleh. Yang keempat adalah rizquhu fi baladihi, dia bekerja di daerahnya. Yang kebahagiaan. Na perumah tu salehah, anu tu gagak akai, ngon tanya urung-urung malam tengku-tengku urung nai limai. Kerja kita nyotit. Toto rumah kena. Yang paling bahagia. Maka kan ada orang mengatakan hujan batu di negeri sendiri yang lebih indah daripada hujan emas di negeri orang. Pejut karena itanyo ino na keluarga, otak kerja ino gampung di desa, di tempat tinggal kita nyoto keluarga. Bukankah itu kebahagiaan?
Nyan kenyan contoh nak bandingkan. Bila seandainya kita tidak nyaman di rumah, lalu lantas kita tidak mau pulang ke rumah tanpa alasan, padahal dia tidak ada pekerjaan di luar rumah, tidak ada kegiatan di luar rumah, tapi tidak mau pulang ke rumah, itu artinya seorang suami, seorang ayah tidak nyaman di rumah. Begitu juga anak kita. Anak kita bila dia tidak mau pulang ke rumah, itu artinya tidak nyaman di rumah. Ada beberapa orang tua, ada kasusnya, lapor kepada saya. Urung lu sama wajib mengampuh je dah bukan. Lapor, anaknya sering lari, ni pelung rumah tapi katanya untuk solusi. Gimana cara yang ustaz ni yang tu payah beri rumah? Kau anaknya tu payah beri rumah. Ayah, mai baik lagi nyale. Itu yang perlu diubah. Ayahnya, ibunya, keluarganya yang perlu dirubah supaya anak ini mau pulang ke rumah. Jangan sampai anak kita lebih senang dia tidur di tempat kawannya, di tetangganya, di tempat keluarganya daripada pulang ke rumahnya sendiri. Hai je wahana nyaman. Yang lebih parah adalah anak ketika tidak nyaman di rumah, dia akan mencari kenyamanan di tempat lain. Disitulah puncak terjadinya pergaulan bebas. Buka penelitian-penelitian apa sebabnya orang kena narkoba itu. Pujiannya orang kena narkoba, free sex, macam-macam. Salah satu sebabnya karena mereka tidak nyaman di rumah, lalu mencari kenyamanan di luar rumah. Tidak punya tempat curhat di rumah, lalu menjadi tempat curhat di tempat yang lain. Minta tempat curhat, minta tangan ni, minta cowok di bahasa adanya. Yang kecil tempat curhat dengar-dengar minta. Dai cowoknya pi hana tolong sijit. Karena orang yang kena curhat secara psikologis saja hana perlu jawaban. Dengar-dengar mentang kaje kau tolong bagi kenya. Tena urut curhat padanya anak dia curhat atau rumah dia curhat atau nya dengar mentang. Nya dia dengar lah dong dia dengar memang enggak. Nya punya secara konseling dengar mentang. Oh ya. Belum pindah je jamu dia. Mau belah minit tiga. Nya tolong si bagi nya ni. Tolong si bagi. Oh ya. Yang ke ilmu no. Nya menang hanya mencari tempat mendengar. Nyokan tanya. Em dah dengar piano mi pegang mengejar. Aduk apa apa yang kau ada. Aduk kat. Aduk apa yang kau ya. Itu menjadi mendengar itu memberikan kenyamanan kepada anak khususnya. Maka ketika anak itu tidak nyaman di rumah, akan cari pergaulan yang lain di luar rumah, dan itu sangat berbahaya. Cina putar lu semua tiga ke kan tering dua telat tiga ke kan dua orang kopi pukul 12 malam kan Cina putar lu semua ben dua rumah haju putar we kalau buat kedai kopi kan ni mudah tu ada ni mudah mana ni umit bapak warnet ni umit tu mana ni umit anak remaja tanggung dia remaja tanggung lah ni anak raya ilo hai ni SMP SMA yang gawat modelnya karena fenomena lambat tanya ini. Sebenarnya fenomena Jawa dia kata kena model dong berjalan ikut motor bergaru ikut motor bapak lampu merah anemi remaja tanggung. Pertanyaan, apakah mereka tidak punya orang tua? Oh, enggak ada lagi orang tua. Apakah mereka enggak punya keluarga? Sedih tak kadang kan? Masa anak-anak BBO minta terkah jadi gelandangan pengemis. Sini bayangkan kira orang dulu. Pemerintah ho kailenya datang lagi pu hana gede pu. Dinas sosial ho. Pu sosial lagi kan? Pu betul-betul dinas sosial. Kenapa enggak digarap? Oh mai kalau kamu ho itu pu kai plong lah. Oh menggarap lah. Sedih dah kalau nenek mi. Anak mi tak tahu pi. Alaikum kau tu belum tu bu. Nak pernah berpuang lu belum tu bu. Buka cok je pai. Cok bu. Leh lu nampak jobu ni jauh lain ni lu. Mau nampak warung lain. Oh, belum tu bu. Hai pu belum tu bu pula kalau pu belum kai dia. Order ni. Ibnu ayo rupanya salah. Nyam banding kat ke bu sampai. Ke bu titi malam mati orang. Gerkah baju. Ini daerah Masri dia kan, daerah Cundan. Peng lebih. Hawa aku, putra hawa aku, rujak. 4 peng, ya belah rujak. Nyan dia tajak tanya. Tajak dia tajak. Nyan menyetalum ni. Ijak motor lain lah. Lihat belah rujaknya, ijak motor lain lah.
BPM tu lebih hawa aku rujak. Engkau pukul muka rujak dah bilang. Itu jadi persoalan. Sedih dah kalau anak ni. Dah kalau anak Aceh mereka bahasa Aceh cukup lancar bahasa Aceh dia tu menak je. Khas ayu. Dia yang nak ajak gula. Nah, pai dia. Ngan nama gula nam dah depan tapi dia warna gulanya pas nak depan kedangu je. Kayak abun lah. Ya, dia malam baca Quran juga baca Fatihah. Je aku. Mana kayak abun? Abun nak baca Fatihah saja. Je aku. Malai aku. Iya. Nya ni baca. Tak dia tapi tajuk terkah dia. Nya udah tajuk terkah. Kon hanagot. Cik hanagot. Tajuk tengok jalan. Long pernah long tawarkan kepada anak-anak ni agaknya. Hanya kena kajak kadul ni. Pajohu ni. Dia pajohu dia nak kajak bulan nah. Nak kaya abut nah. Yang betul ke bukan? Pujian mudah-mudah terkah. Nah, napeng. Hai. Ikah katinggai di dayah mudah je. Katinggai panti mudah je. Katinggai pada lembaga-lembaga pendidikan mudah je. Pak pesantren nyo gratis pre. Peng-peng ibi, peng-peng jajan ibi katem. Ha udeng. Pujian Haji Umtah Terkah dia dulu. Berarti memang profesi Umtah Terkah. Ada bak Facebooknya, ijimnya, ini kena Facebook ni. Bak aku ni pekerjaan mencari terkah. Yang PR ni. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin berpesan kepada diri pribadi dan kepada kita semua bahawa mesti sadar betul kepada anak kita. Maka bukan hanya anak yang punya kewajiban untuk hormat, bukan hanya anak yang punya kewajiban untuk memenuhi hak-hak orang tuanya, tapi orang tua juga punya kewajiban untuk memenuhi hak-hak anaknya. Bukan hanya anak yang durhaka kepada orang tuanya, orang tua juga bisa zalim kepada anak-anaknya. Ini yang mesti kita sadari. Semakin semoga ke depan anak-anak kita, generasi-generasi kita ke depan adalah generasi-generasi yang kuat iman, dan ini perlu kita perhatikan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.